Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga anak-anak White Lily ya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming YouTube ya, dimanapun berada. Mungkin ada di luar negeri mungkin ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara? Baik? Luar biasa, ya puji Tuhan. Walaupun mungkin ada yang di dalam hati mengatakan aku tidak baik-baik saja. Ya memang kadang hidup tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi yang kita tahu pasti Tuhan memegang kendali kehidupan ini. Amin. Oleh karena itu mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah mata hati kita hanya tertuju kepada Allah. Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-7a yang berbunyi demikian. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mau bersyukur, kita menaikkan pujian. Betapa besarnya Allah kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang memisahkan diri kita dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita mau menaikkan pujian. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan.
Ya Allah, Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, bukan karena kami, tetapi karena hanya anugerah-Mu. Siapakah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa ini? Engkau layakkan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang begitu mulia. Tuhan terima kasih. Tidak ada kata yang cukup mau mengungkapkan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Walaupun Tuhan mungkin banyak terjadi hal-hal yang tidak kami ingini. Tetapi kami tahu pasti Engkau yang memegang kendali kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ditinggikan di atas pujian kami. Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami semua pulang tidak sia-sia. Kami boleh menikmati Engkau dalam setiap bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu White Lily ya. Kita bersyukur walaupun mereka masih kecil, mereka sudah terlibat ya dalam kegiatan seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, biasanya kalau kita mendengarkan White Lily itu yang kita lihat adalah sikap mereka yang lugu ya. Tetapi biarlah pada pagi ini kita mau mendengarkan apa yang Tuhan pesankan melalui mereka. Silakan Ibu Miss Annie.
Terima kasih kepada anak-anak paduan suara White Lily. Ya, biarlah pujian tadi boleh mengingatkan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang paling sulit buat saya pribadi itu kalau bangun pagi, yang diingat kerjaan apa yang belum selesai. Gitu. Tapi pujian anak-anak sekolah minggu tadi mengingatkan kita, cari dahulu kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bisa mengingatkan kita melalui apapun, dengan cara apapun. Bahkan untuk dosa kita. Dosa yang sering kali kita lakukan. Kita biasanya berespon kalau tidak abaikan, ya mau gitu. Tapi sering kali kita jatuh lagi. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Hanya ada satu hal, yaitu darah Yesus yang memampukan kita untuk keluar dari dosa kita. Mungkin ada yang berkata, ya saya nggak dosa-dosa amat. Tetapi semua orang tidak ada yang benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau kita hadir saat ini, bukan karena kita layak, tapi karena Allah yang melayakkan kita melalui darahnya, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk boleh mengaku dosa kita. Pengakuan merupakan awal dari pemulihan. Mari kita naikkan satu pujian. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah, dan engkau memanggil daku, ya domba Allah, ku datang. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan engkau memanggil daku, ya domba Allahku datang. Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku datang. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan kasih kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Mari kita katakan dengan pujian ini. Dengan kasih kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti, jadilah ya domba Allahku datang. Hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita tundukkan hati dan pikiran kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Namun hari ini kita diajak bersama-sama untuk melihat setiap diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita? Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi diri kita. Kita minta supaya Roh Kudus memampukan kita jujur di hadapan Tuhan. Setiap kita bukanlah orang yang seharusnya mendapat anugerah itu. Namun kita adalah orang-orang
yang sungguh beruntung karena Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Dengan hati yang terbuka, pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Kita mohon belas kasih Tuhan. Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita berkomitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam setiap keberadaan kami mencoba untuk mengatakannya di hadapan Tuhan. Seringkali kami tidak melihat ini sebagai kesempatan untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kami melihat hanya sebagai runutan daripada sebuah ibadah di mana kami harus berdiri dan berdoa. Tapi biarlah pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bahwa ada kesempatan di mana kami memeriksa diri kami. Kami bukan orang benar, bahkan kami tidak layak untuk dibenarkan sebetulnya. Tapi kami diberikan kesempatan. Kami diberikan kebenaran dari Tuhan yang membenarkan kami. Kami seolah-olah orang yang tidak melihat lagi bahwa ada kehidupan setelah kematian dan tidak ada tanggung jawab setelah kami meninggal. Tetapi biarlah kami disadarkan ya Tuhan, bahwa segala perbuatan, salah, dosa kami akan dipertanggungjawabkan. Dan kami akan menyadari dan harus menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian secara jasmani kami. Dan semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang bisa terhindar daripada penghakiman itu. Tapi biarlah pagi hari ini ketika kami berhadapan dengan Tuhan, kami adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena kami dipilih oleh Tuhan. Dan ketika kami berdoa di hadapan Tuhan, membawa dosa, membawa pelanggaran dan kesalahan kami, yang kami ikuti dengan kesadaran kebersalahan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Mungkin sebagian daripada kami adalah orang-orang yang sudah mampu untuk meninggalkan bagian-bagian dosa dari hidup kami. Namun mungkin di antaranya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sedang bergumul atas kehidupan yang tidak mudah, yang senantiasa melibatkan dosa dalam kehidupan kami. Mungkin kami adalah orang tua yang menelantarkan anak tanpa mendidik mereka dengan baik. Kami berpikir dengan memberikan kecukupan secara materi adalah cukup, tapi kami tidak memberikan sepenuh hati perhatian kepada mereka. Ampuni mungkin kami adalah seorang anak yang kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri, kehidupan pekerjaan kami, menelantarkan orang tua kami, bahkan kami sudah lupa untuk bertanya untuk kondisinya. Ampuni kami sebagai anak yang tidak perhatian kepada mereka. Ampuni kami ya Tuhan yang mungkin adalah pasangan yang tidak setia, yang seringkali kami membandingkan dengan orang-orang sekitar kami, membandingkan dengan keadaan-keadaan seandainya dan seandainya. Tapi biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ada hal yang tidak baik, yang tidak beres di dalam kehidupan kami. Kami bawa, inilah kami Tuhan. Inilah kami apa adanya. Ampuni kami, dan biarlah kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ada juga mungkin ya Tuhan di antara kami adalah orang yang sulit untuk melupakan kesalahan kekurangan orang lain. Kami masih memendam, bahkan membenci orang, bahkan mengungkapkan kejahatan, kejelekan, kekurangan orang demi memuaskan dan juga demi mengunggulkan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mau mengampuni kami, Allah yang memberi kesempatan kepada kami lagi untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih, dan biarlah ini membuat kami semakin menyadari kami perlu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan biarlah itu semua membawa kita kepada Kristus yang adalah Allah yang menyelamatkan kita. Ku bernyanyi, puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaibnya yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku Kristus, mati bebaskanku. Kita mengikrarkan pengakuan kita dan kita hayati kata demi kata. Dan kita imani itu di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Joni Sugi Cahyono. Kita bersyukur beliau sudah ada di sini. Hari ini memang temanya adalah rahasia kematian. Hampir semua orang biasanya takut ya untuk kematian. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita tahu tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Jadi kebahagiaan yang sejati kita akan dapatkan pada saat kita bersama Allah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ada tempat yang lebih terang. Ada tempat yang lebih terang. Ku dapat lihat dengan Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat menerima. Bapakku menunggu di sana, dan tempat tersedia bagiku. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Di sana bersama umatnya, dengan suara indah pujinya, ku beroleh hidup yang kekal. Tiada susah lagi tercipta. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. kasih-Nya teramat besar yang rela beranak. Kasih-Nya teramat besar, yang rela beri anak tunggalnya, untuk tebus dosa manusia. Selamanya ku memuji Dia. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Ya, selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus.
Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan saudara yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58 saudara. Saudara, saya diberikan tema yang jarang dibahas dalam ibadah hari Minggu karena mungkin tema ini dianggap tabu saudara untuk dibicarakan selain pada saat-saat kebaktian pemakaman atau kebaktian penghiburan. Tetapi hari ini saya akan membahas sesuai tema yang diberikan majelis kepada saya, yaitu tentang rahasia kematian saudara. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 15, 51 sampai dengan 58. Mari saya mengajak untuk kita membaca bergantian. Yang pria bersama saya ayat 51, ganjil, kemudian yang wanita ayat genap, dan terus bergantian sampai kemudian kita baca bersama-sama ayat 58 bersama-sama ya. Pria terlebih dahulu, ya 1 Korintus 15, 51 sampai 58, saya mengambil dari TP2 ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 yang wanita. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama ayat yang terakhir 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, sesungguhnya Alkitab saudara banyak membahas tentang kematian lebih daripada kitab-kitab yang lain. Mengapa saudara? Karena kematian ada realitas yang dihadapi semua orang setelah nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Waktu mereka melanggar perintah Allah untuk jangan memakan buah yang dilarang untuk dimakan, maka Allah telah berfirman, pada saat engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Maka saudara, sejak hari itulah manusia tanpa kecuali mengalami apa yang namanya realitas kematian. Semua orang akan mengalaminya. Kecuali Yesus Kristus datang kedua kalinya, akan terjadi pengangkatan orang yang percaya yang tidak perlu mengalami kematian. Tetapi sebelum itu terjadi, maka semua orang saudara akan mengalami kematian. Namun saudara, apakah kematian itu adalah akhir daripada eksistensi seorang manusia saudara? Saudara, ternyata bukannya Alkitab, tetapi juga bangsa-bangsa yang berbudaya tinggi sejak zaman kuno dari 4 penjuru dunia ini, mereka mengakui adanya kelanjutan kehidupan setelah kematian. Jadi kematian bukan akhir eksistensi seorang manusia, tetapi ada yang kekal jiwanya itu yang akan melanjutkan kehidupan setelah kematian saudara. Contohnya apa? Di Asia Timur, orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa saudara, mereka membakar rumah-rumahan kertas dan uang kertas bagi mereka yang mati, karena berpikir bekal bagi mereka yang mati. Ini kepercayaan ya. Saya pun orang Tionghoa, nenek moyang saya pun mempercayai hal itu walaupun hanya sebagai suatu kepercayaan bagi mereka. Lalu bukan hanya di benua Asia, di Amerika saudara. Di Amerika orang-orang Indian, pada waktu orang Indian mati, maka di dekat mayat orang Indian ditaruh anak panah dan bejana tanah liat. Ini adalah perlengkapan standar untuk berburu, untuk bertahan hidup. Lalu bukannya Asia dan Amerika, tetapi juga di Afrika. Di Afrika, di Mesir, di dekat mayat orang Mesir ditaruh peta perjalanan menuju dunia orang mati dan gulungan papirus yang berisi doa-doa sebagai bekal mereka. Itu percayaan mereka. Asia, Amerika, Afrika. Di Eropa bagaimana? Adakah? Ada juga sudah. Di Eropa Selatan orang-orang Yunani, di dekat mayat orang Yunani ditaruh mata uang perak untuk membayar ongkos perjalanan ke Charon akhirat. Jadi dikasih uang mata perak ya, supaya apa? Nanti tidak perlu jalan kaki tapi bisa naik, tidak tahu naik apa, sudah naik go-kart atau apa ya, naik mobil online atau gimana saudara ya. Tetapi kepercayaan mereka begitu. Bukannya di Eropa Selatan, Eropa Utara saudara, yaitu orang-orang atau bangsa Normandia.
mereka menguburkan kuda dan pakaian perang bagi pahlawan yang mati. Mereka percaya nanti masih ada peperangan di sana, maka dibekali akan perlengkapan perang itu. Saudara, ini adalah merupakan kepercayaan mereka yang merupakan mitos. Ya. Semua ini menunjukkan mereka ini dari 4 penjuru dunia ini, dari kebudayaan yang tinggi sejak dahulu kala. Mereka percaya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi saudara, semua itu masih berupa samar-samar, masih berupa rekaan, saudara. Yang tetap menjadi tanya-tanya yang besar, kemana saya setelah mati? Saudara, hanya Alkitab yang memberikan jawaban yang paling jelas dan yang paling pasti tentang adanya kehidupan sesudah kematian di dalam kekekalan. Pertanyaannya, saudara, kemana sih perginya orang yang mati, saudara? Kemana, saudara? Saudara, di dalam Alkitab itu ada kata yang dihubungkan dengan dunia orang mati. Yaitu kata apa? Dalam Perjanjian Lama katanya Sheol. Dalam Perjanjian Baru adalah Hades, saudara. Perjanjian Baru, ya, Sheol atau Hades. Apa itu Sheol atau Hades? Sheol atau Hades, keduanya menunjuk kepada suatu apa? Suatu dunia sementara, yaitu orang mati yang menunggu penghakiman yang terakhir, saudara. Ya, itu ada Sheol atau Hades, yaitu temporary realm of the dead who are awaiting final judgment. Satu intermediate state di mana orang-orang setelah meninggal mereka menunggu akan final judgment, penghakiman yang terakhir itu. Maaf, saya sudah 3 minggu sudah itu batuk ya, tidak sembuh. Ini hanya ekornya saja sudah hampir sembuh, tetapi kadang-kadang sudah ya kalau banyak bicara bisa tidak bisa gatal sekali. Ya. Sudah, Sheol atau Hades itu memiliki arti dunia orang mati, di mana ada kesadaran, ya kesadaran saudara yang bukan material, yang bukan fisikal, yang bukan geografis, saudara. Jadi keadaan real yang rohania. Jadi ada dunia orang mati di mana ada kesadaran, tidak ada kesadaran bagi jiwa-jiwa, tetapi yang tidak bertubuh. Tidak bertubuh, tetapi ada kesadaran, saudara. Ya. Jadi saudara, Sheol atau Hades ini adalah a world of spiritual existence yang dimasuki semua orang. Baik itu orang yang percaya, orang benar maupun orang yang jahat ketika mereka meninggal. Jadi kalau orang meninggal baik dia percaya tidak percaya akan masuk yang namanya Hades atau saudara Sheol ini. Yaitu eksistensi spiritual. Ya sekali lagi saudara, bukan fisikal, bukan material, bukan geografis. Saudara. Jadi Alkitab mengatakan, bahasa Alkitab, bahwa orang-orang yang meninggal itu dikatakan turun ke dalam dunia orang mati, Sheol atau Hades. Contohnya apa? Contohnya Yakub. Yakub menangisi Yusuf yang dikiranya mati, saudara ya. Oleh karena apa? Dia ditipu oleh anak-anaknya. Ya, Yusuf itu anak yang disayang dijual, saudara ya. Dikatakan sudah mati, begitu ya. Maka dia menangisi dan dikatakan terima kasih Pak. Terima kasih ya. Dia mengatakan aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Itu Yakub, saudara. Kemudian Hizkia pun pada waktu sakit sekali. Waktu Firman berkatakan engkau akan mati karena sakit muti. Maka dia berdoa, dia berkata pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Lalu Daud pun saudara pada waktu Mazmurnya dalam Mazmur 16 ayat 10. Dia berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Sheol. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru bagaimana, saudara? Perjanjian baru pada waktu Rasul Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia berkata tentang kebangkitan Mesias, yaitu bahwa Yesus tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, Hades. Nah, saudara, orang-orang perjanjian lama, mereka punya pemahaman tentang heaven, the realm of God seperti ini, yaitu Sheol, saudara lihat ya, seperti di bawah, saudara. Ini pemahaman mereka ya, pemahaman mereka orang-orang dalam perjanjian lama. Sehingga waktu dikatakan turun ke dalam dunia mati sepertinya di bawah. Itu pemahaman mereka seperti itu. Ya. Tapi saudara sebenarnya ada kesalahan pada itu orang-orang menerjemahkan Hades itu diterjemahkan sebagai neraka. Ini sebenarnya tidak tepat. Ya tidak tepat. Kenapa? Karena kata Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan neraka itu ada Gehenna. Saudara. Bukanlah Hades ataupun Sheol. Saudara. Jadi saudara, neraka itu apa? Neraka adalah the place of everlasting punishment and eternal separation from God. Jadi tempat di mana penghukuman yang terus-menerus yang tidak berakhir dan keterpisahan yang kekal daripada Allah itu neraka.
yaitu neraka. Bukanlah Hades, bukanlah Sheol. Jadi sekarang kita melihat ada enggak perbedaan makna kematian bagi orang percaya dan bagi orang tidak percaya? Saudara. Ada ya saudara. Ya saudara, Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 ayat 31 itu mengatakan Yesus mengisahkan tentang orang kaya yang tidak percaya dengan Lazarus yang miskin. Dan dalam kisah itu baik orang kaya maupun Lazarus saudara berada di Hades. Yaitu yang satu mengalami siksaan orang kaya yang tidak percaya itu, dan yang satu mengalami akan penghiburan yaitu Lazarus. Itu di Hades ada dua tempat itu saudara ya. Jadi Hades itu berisi apa? Berisi baik a place of torment maupun a place of great blessing. Tempat akan siksaan, tempat penderitaan maupun tempat berkat yang besar. Itu adalah setelah orang meninggal. Ya. Jadi sudah orang-orang kudus dalam perjanjian lama, mereka tampaknya berada di bagian a place of great blessing ini. Dalam bahasa Alkitab sebutkan sebagai Firdaus ataupun pangkuan Abraham. Itu adalah tempat bagi orang yang percaya setelah meninggal dunia, saudara. Ya, saudara. Di dalam perjanjian baru pun, saudara, ya, ketika Yesus menjanjikan kepada penjahat yang disalib bersamanya, Firdaus, maka yang dimaksud adalah bagian a place of great blessing itu. Dan Tuhan Yesus pun menuju ke sana. Dia berkata kepada salah seorang yang disalib bersama dengan dia penjahat itu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini orang pertama, saudara, yang masuk surga itu, yang masuk pangkuan Abraham, Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara. Kenapa? Karena dia dengar khotbah Yesus yang pendek, khotbah 7 perkataan salib. Dia dengar, saudara, kalimatnya pendek, tapi dia percaya kepada Tuhan. Saudara. Maka dia diselamatkan karena percaya. Bukan perbuatan sepanjang hidupnya. Dia seorang perampok, penjahat besar sampai disalibkan. Tetapi ketika dia di akhir-akhir hidupnya, di atas kayu salib, dia mendengar khotbah Yesus 7 perkataan salib. Dia bertobat. Dan Yesus mengatakan hari ini juga. Ketika dia mengatakan Yesus ingatlah aku, jikalau engkau nanti meninggalkan dunia ini. Maka Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama aku ke Hades. Ke apa? Ke pangkuan Abraham, ke Firdaus, saudara. Saudara. Jadi sekarang kalian lihat perbedaan daripada kematian orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Saya akan menyampaikan perbedaan ini dengan cerita. Kontras antara hidup dua orang yang terkenal. Sudah pada memasuki akan tahun 1900, yaitu di akhir tahun 1899, ada dua orang terkemuka yang meninggal, saudara, meninggal dunia. Yang pertama Kolonel Robert Greene Ingersoll. Dia sangat terkenal sehingga namanya itu diabadikan di Harvard University. Ya, saudara. Dan memiliki nickname, nama panggilan adalah The Great Agnostic. Kenapa dia dijuluki The Great Agnostic? Karena pemikirannya yang menyanggah Alkitab. Dia menentang Alkitab. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada tahun 1899 Ingersoll itu mendadak meninggal dunia. Ya, pada tahun itu saja. Dia meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya yang tidak siap dalam keadaan yang benar-benar hancur. Istrinya begitu sedih sehingga tidak mengizinkan mayat suaminya diambil dari rumah sampai kesehatan keluarga itu mengharuskan dikeluarkannya jenazah itu. Jadi jenazahnya kemudian dikremasi. Itu tidak biasa pada masa itu. Dikremasi dan pemakamannya menjadi tempat ditunjukkannya kekecewaan dan putus asa yang hebat sekali. Tokoh kedua yang meninggal pada tahun yang sama, 1899, itu adalah Dwight Lyman Moody yang dikenal dengan nama D.L. Moody. Penginjil besar Amerika yang membawa jutaan orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kesehatan Moody itu telah memburuk selama beberapa waktu dan keluarganya telah berkumpul di sekitar pembaringannya, saudara. Dan pada hari terakhir, hanya 1 hari setelah Natal, saudara, anaknya mendengar, dia berseru, bumi menyusut, surga terbuka, Allah memanggil. Ya, ayah bermimpi ya. Moody menjawab, tidak Will. Dia berkata kepada anaknya, Will Moody, saudara. Itu bukan mimpi. Ayah telah berada di dalam gerbang. Ayah telah melihat wajah anak-anak. Kemudian tampak Moody sedikit membaik. Tetapi kemudian sudah kondisinya memburuk lagi. Dan dia berkata, inikah kematian itu? Ini tidak buruk. Ini tidak ada lembah. Ini adalah kebahagiaan. Ini mulia. Maka melihat
kondisi papanya yang sudah mulai semakin memburuk, maka putrinya mulai berdoa agar Tuhan menyembuhkan dia. Tapi Moody berkata, jangan Emma, jangan berdoa untuk itu. Allah sedang memanggil. Ini adalah hari penobatan Allah, ayah sudah lama menantikannya. Dan saudara, itulah nafas terakhir Moody di bumi ini. Setelah Moody meninggal, maka pemakamannya adalah tempat dinyatakannya kemenangan, dinyatakannya sukacita. Mereka yang hadir menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan seperti tadi di dalam 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Mereka berseru dengan iman kepada Yesus Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kontras kematian antara Ingersoll dengan Moody, antara orang tidak percaya dengan orang yang percaya pada Kristus, bukan hanya menunjukkan nilai iman Kristen, tetapi juga membuktikan betapa pentingnya bagi orang-orang Kristen untuk mempersiapkan diri menghadapi saat-saat terakhir hidupnya. Orang yang bijak adalah orang yang selalu mempersiapkan masa depannya. Kenapa kita punya tabungan? Kenapa kita tidak habiskan milik kita semuanya hari ini, tetapi kita punya investasi ke masa depan? Kenapa, saudara? Karena kita memikirkan masa depan kita. Banyak orang begitu bijaknya memikirkan masa depan di atas muka bumi ini, tetapi lupa memikirkan masa depan yang jauh sampai kekekalan, saudara. Banyak orang tidak berani memikirkan dan mempersiapkan kelanjutan kehidupannya di dalam kekekalan, saudara. Maka kisah kontras ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya bagi orang-orang Kristen bagi saudara sekalian yang hadir, baik melalui siaran secara online maupun onsite dalam gereja, untuk mempersiapkan diri menghadapi saat-saat terakhir hidup kita. Bagi orang yang tidak percaya, kematian adalah akibat buruk daripada dosa, saudara. Kematian adalah kegelapan yang mengerikan, saudara. Kematian adalah batas akhir kesempatan untuk pertobatan, saudara. Sebaliknya, bagi orang yang percaya, Alkitab memberikan jaminan dalam Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, ini satu janji Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Banyak orang yang menghindari istilah-istilah yang dihubungkan dengan kematian. Orang-orang Tionghoa, saya orang Tionghoa, menghindari kata-kata yang bisa diasosiasikan dengan kematian. Huruf atau angka 4, saudara. Maka kalau kita lihat tidak ada lantai 4, tidak ada rumah nomornya 4, saudara ya. Kalau misal lift 1, 2, 3 langsung loncat 5 atau 3A. Hindari 4. Kalau dapat nomor HP 4, waduh, ya tidak mau, saudara. Nomor HP saya dari dulu itu banyak nomor 4-nya, saudara ya, banyak se-nya. Kenapa? Karena bagi saya justru melalui kematianlah kita mendapatkan hidup yang kekal. Melalui kematianlah keajaiban terbesar, kematian Yesus Kristus, kita dihindarkan daripada kematian kekal, tetap mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu berarti kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terjamin. Bukan hanya hidupnya saja, tetapi setelah mati pun Tuhan menjamin dirinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, kenapa dikatakan berharga? Bukankah bagi dunia kematian suatu kecelakaan, satu bahaya? Tetapi kenapa dikatakan ini berharga, satu kebahagiaan, bukan satu kebahayaan, saudara. Saudara, ayat Mazmur ini menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang sedang menjelang kematian memperoleh perhatian yang khusus daripada Tuhan. Saudara, memang benar Alkitab mengatakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah terlena, karena Tuhan tidak pernah tertidur. Tetapi saudara, ada saat-saat tertentu di mana Allah memperhatikan dan memelihara kita secara istimewa. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-2 Alkitab berkata, ini janji Tuhan, janganlah takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Orang percaya pada waktu melewati bayang-bayang maut, Tuhan berjanji akan menyertai. Api pun tidak bisa menghanguskan dia. Karena juru selamat Yesus Kristus menyertai orang yang percaya padanya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, ayat ini memberikan kita pemahaman
tentang kematian bukan daripada sudut pandang kita, sudut pandang manusia. Dalam hidup kita terlalu sering saudara memandang dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita manusia. Tetapi di sini disingkapkan oleh Alkitab bahwa dari sudut pandang Allah, kematian umat Tuhan, orang yang percaya, tidaklah mengerikan, tidaklah menyeramkan. Tetapi kematian orang percaya berharga di mata Tuhan. Saudara. Hal ini menunjukkan pertanyaan bagi kita. Saudara. Ada apa dengan kematian orang percaya? Sehingga begitu berharga di mata Tuhan. Saudara. Ada apa saudara? Yang pertama, orang percaya sungguh-sungguh berharga bagi Tuhan. Saudara, siapapun saudara, dari latar belakang apa, asalkan saudara-saudara menyambut Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara disebut umat kepunyaannya. Kita adalah orang yang untuknya anak Allah yang tunggal Yesus Kristus rela mati menebus kita. Untuk kitalah anak domba Allah yang sangat berharga, darahnya dicurahkan saudara. Kita adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan untuk menjadi objek sasaran cinta kasih-Nya. Bahkan Ia mengukir kita di telapak tangannya dan menyimpan di dalam hatinya. Tuhan begitu mengasihi umatnya sampai jumlah rambut kita pun semuanya dihitungnya. Saudara. Dan kita mengatakan kita dijaganya seperti biji matanya. Dan Ia mengutus para malaikat untuk melayani dan melindungi kita. Saudara, mengapa Tuhan melakukan itu semuanya? Karena orang percaya sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Sampai Yesus Kristus pun rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita daripada dosa-dosa. Dia rela mati di atas kayu salib saudara, untuk saudara dan saya. Karena saudara begitu berharganya di mata Tuhan. Yang kedua, ada apa dengan kematian orang percaya sehingga begitu berharga di mata Tuhan? Yang kedua, bagi orang yang percaya, kematian berarti berakhirnya kedukaan dan penderitaan umat Tuhan. Kita hidup dalam dunia sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan, sakit penyakit, kecelakaan saudara, banyak hal, kejahatan, seringkali hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kita menderita dalam dunia yang berdosa, dalam bersama dengan orang-orang yang berdosa. Seringkali tidak bisa dihindarkan yang namanya penderitaan itu. Tetapi sesungguhnya kadang-kadang saudara, penderitaan itu diperlukan saudara untuk menumbuhkan akan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan saudara. Tetapi Alkitab berjanji, tidak dengan rela hati Tuhan itu menindas saudara. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang ikut akan Dia saudara. Dan takut kepada Dia. Demikian pula penulis kitab Ibrani memberitahu kita bahwa imam besar kita Yesus Kristus turut merasakan kelemahan kita saudara. Saudara, inilah alasan lainnya yang menjelaskan kenapa kematian orang-orang percaya begitu berharga di mata Tuhan. Karena kematian itu menandai berakhirnya kedukaan dan penderitaan umatnya saudara. Saudara, mungkin saat ini saudara menderita. Ada banyak hal yang menyebabkan saudara menderita. Mungkin ada anggota bagian tubuhmu yang saudara merasa itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi percayalah, kematian berarti kedukaan, penderitaan umat Tuhan akan berakhir. Yang ketiga, ada apa dengan kematian orang percaya sehingga begitu berharga di mata Tuhan? Bagi orang percaya, kematian begitu berharga di mata Tuhan karena kematian memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk menunjukkan kecukupannya saudara. Saudara, kapan kasih itu paling berbahagia? Kasih paling berbahagia saat ia dapat melayani kebutuhan objek yang dikasihnya. Kita akan dikatakan kita akan bahagia mengasihi ketika kemudian kasih itu sudah mendapatkan tanggapan yang di mana dia betul-betul sudah dapat kita layani dengan cinta kasih itu. Dan orang Kristen tidak pernah sedemikian miskinnya, tidak pernah sedemikian tidak berdayanya seperti saat kematian tiba. Kematian membuat orang yang tinggi dan rendah sama saudara. Tidak ada saat-saat di mana segala kekuatan, segala jabatan, segala kepandian, harta benda menjadi tidak ada artinya apa-apa tidak berarti selain saat-saat menjelang ajal itu menjemput kita. Saat-saat seperti itulah tidak ada yang sanggup menolong kita saudara. Kita akan sendirian saudara. Siapa yang bisa menolong? Hanya Allah saja.
yang dapat menguatkan dan menolong kita. Saat seperti itulah Bapa akan berkata kepada orang yang percaya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganmu, dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saudara, hari ini tidak kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita tidak tahu kapan saat-saat terakhir hidup kita. Tadi saya katakan setiap orang akan mengalami akan saat-saat terakhir. Setiap orang akan mengalami kematian, saudara. Oleh sebab itu, dengan saudara, firman Nabi Yesaya ini, orang percaya dapat berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, kelemahan kita merupakan kesempatan supaya kekuatan Tuhan bekerja. Saat-saat tak berdaya kita merupakan kesempatan kecukupan Tuhan bekerja. Sungguh benar firman-Nya mengatakan, dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Dan kematian orang-orang percaya berharga di mata Tuhan. Karena pada saat-saat seperti itulah orang-orang percaya merasakan kasih, merasakan anugerah, merasakan kesetiaan dan kuasa Tuhan yang sempurna bagi kita. Karena kita tidak berdaya apa-apa. Di situ kita hanya berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamatku. Yang keempat, saudara, ada apa dengan kematian orang percaya sehingga begitu berharga di mata Tuhan? Kematian bagi orang percaya begitu berharga di mata Tuhan. Karena pada saat kematian, orang percaya langsung hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus pernah berdoa. Apa doanya? Dia berdoa untuk kita, kepada Bapa. Dia pernah berdoa, saudara, ya Bapa, aku mau, aku ingin, aku kehendaki supaya dimanapun aku berada, mereka yang percaya kepadaku, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Yesus berdoa supaya orang-orang percaya pada dia, bersama dengan dia, memandang wajah Tuhan. Itu artinya berkat yang limpah, damai sejahtera diberikan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat umatnya memasuki pintu gerbang surga, setelah kematian itu, maka dia melihat doanya kepada Bapa dijawab. Dan dia pun berbahagia. Oleh karena itu kematian umat Tuhan berharga di matanya. Karena hal itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan Yesus. Meskipun bagi dunia kematian tampak kelam, tampak suram. Tetapi kematian merupakan keadaan yang bersinar terang di mata Tuhan. Berharga, terhormat, sukacita, terang di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian, saudara. Ini yang penting karena setiap orang tidak akan bisa menghindari saat-saat terakhir hidupnya. Saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata supaya saudara punya gambaran, saudara. Ada seorang saudara senior pastor dari sebuah gereja di South Carolina di Amerika Serikat, Richard D. Phillips, saudara. Dia pernah menceritakan bagaimana Tuhan memberi dia hikmat dan memberi dia kesempatan untuk mempersiapkan seorang rekan diaken gerejanya untuk menghadapi kematian. Diaken itu majelis. Diaken ini seorang yang cinta Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia mencintai sama, dia mencintai gereja. Dia begitu menghormati hamba Tuhan, mengasihi hamba Tuhan. Dia begitu rajin melayani. Dan kerohanian dia bertumbuh, saudara. Dan dia begitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kemudian, karena dia hidup dalam dunia suatu dalam dosa, begitu banyak penyakit. Dia akan didiagnosa menderita kanker tenggorokan, nasofaring cancer. Selama 2 tahun, dia menjalani kemoterapi dan radiasi. Dan selama masa-masa itu, sempat dikatakan sembuh. Tetapi kemudian kambuh lagi. Lalu di kemo lagi. Diradiasi lagi sampai berkali-kali. Sampai kemudian datang laporan medis yang ditakuti itu. Tidak bisa lagi dilakukan kemoterapi. Tidak bisa lagi dilakukan radiasi. Lalu ia dan istrinya datang menemui pendeta Philip. Dan pendeta Philip tergerak untuk oleh pimpinan Roh Kudus. Tergerak dengan tulus, dengan berani mengatakan, baik sekarang marilah kita
mempersiapkan kematian Anda. Meskipun kata-kata ini begitu berani, ternyata suami istri sangat luwes menanggapi tawaran sang pendeta. Maka selama 6 bulan pendeta Philip melayani pria itu sebelum kematiannya. Mereka sering bertemu di taman, di kafe, sudah di rumah, membahas apa? Membahas Alkitab dari Mazmur nomor 23. Mereka bersama-sama merenungkannya. Mereka bersama-sama mendoakannya, bersama-sama mendiskusikannya. Sampai iman sang diakon ini siap. Dia mengerti apa makna kematian bagi orang percaya. Dia persiapkan. Meskipun dalam salah satu pertemuan, dia pernah bertanya, Pak Pendeta, seperti apa kematian itu? Seperti kebanyakan daripada kita, saudara. Ia takut terhadap pengalaman aktual daripada kematian, itu manusiawi. Apa yang paling takut di manusia adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Ketidaktahuan, saudara. Itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Bagaimana jawab sang pendeta? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Juru Selamat saya, Yesus Kristus, berjanji akan menyertai kita. Saudara, ketika sampai pada kematian, kita ini seperti domba yang tidak mau berjalan di lembah yang gelap gulita. Domba tidak suka pergi ke tempat-tempat seperti itu. Tetapi kenapa harus pergi juga? Kenapa? Karena sang gembala menyertai mereka. Hal yang sama sudah berlaku bagi kita. Kita memang tidak tahu sudah seperti apa itu kematian karena tidak pernah mengalaminya. Tetapi gembala kita Yesus Kristus akan bersama kita di dalam pelayanan Roh Kudus. Gadanya, senjata untuk perlindungan akan mengusir semua yang kita takuti. Tongkatnya akan menarik kita melewatinya, saudara. Tuhan Yesus, gembala kita, akan menyertai kita di dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara, kematian memang nyata. Kematian musuh kita. Kematian seharusnya menyakitkan bagi kita dan memang demikian. Kematian itu seringkali menyakitkan. Tetapi puji Tuhan, kematian telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Melalui matinya Yesus maka kematian dimatikan, saudara. Dan bukan itu saja, Yesus bangkit. Dan dia berjanji akan menyertai orang yang percaya pada saat kita melewati lembah bayang-bayang maut. Oleh sebab itu hanya orang yang percaya yang bisa berseru bersama Rasul Paulus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah tidak pernah ada satu orang pribadi yang sanggup mengalahkan kematian. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak menjanjikan akan kematian. Kematian bukan akhir daripada orang percaya. Kematian justru satu awal di mana kita akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Yesus tidak mengingkari kematian, tapi Yesus memasukinya. Dia mati, tapi dia mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Maka kepada pribadi seperti inilah kita bisa menyerahkan hidup kita. Kita bisa mempercayakan nyawa kita. Kita bisa menyerahkan masa depan kita di dalam kekekalan, saudara. Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan, apakah kematian itu? Kematian itu adalah ruang tunggu di mana kita mengenakan jubah untuk kekekalan. Itulah tempat di mana tubuh seperti Esther memandikan dirinya sendiri di dalam rempah-rempah yang memungkinkannya untuk layak berada di dalam pelukan Tuhannya. Saudara, orang bijaksana akan berkata, berdoa seperti Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Saudara, apa yang kita punya itu adalah fana. Kekayaan, pengalaman, kepandaian, jabatan, apapun tidak bisa kita bawa ke dalam dunia yang akan datang. Waktu kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Waktu kita lahir, tangan kita menggenggam. Artinya, aku ingin meraih seluruh isi dunia. Aku ingin memiliki seluruh dunia. Tapi waktu meninggal, saudara, kita tidak menggenggam, kita lepas. Ternyata tidak ada yang bisa aku bawa ke dunia sana. Kita lepas, saudara. Tapi berbahagia orang yang meninggal dalam Tuhan. Kenapa? Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihnya, saudara. Kesimpulannya, saudara,
Kemana orang yang meninggal? Orang yang meninggal itu masuk ke Hades, ke Sheol. Itu satu kondisi spiritual, eksistensi di mana kita sadar tanpa tubuh. Tetapi bukan final destination. Itu adalah intermediate state. Karena semuanya menantikan akan second coming. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Final destination kita, final tujuan akhir kita, seperti dikatakan kitab ada new heaven and new earth. Langit yang baru dan bumi yang baru. Itu baru akan jadi setelah Yesus datang kedua kalinya. Maka penebusannya sempurna. Konsumasi. Maka orang-orang yang percaya yang meninggalkan dibangkitkan. Untuk menerima hidup yang kekal dalam new heaven and new earth. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita akan bertumbuh kembali tetapi tubuh kemuliaan. Kalau tadi kondisi tidak bertumbuh tapi ada kesadaran penuh. Itu orang meninggal. Tapi ketika second kami Yesus datang kedua kalinya. Kita akan berikan tubuh kemuliaan. Kita akan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi tangisan, tidak lagi sakit penyakit, tidak lagi kematian. Yang ada hidup yang sukacita, yang damai sejahtera. Kesimpulan apa, saudara? Saya memberikan kesimpulan dengan sebuah gambaran, dua buah gambaran. Tadi bagi seperti orang seperti Ingersoll, walaupun dia orang yang sangat berjasa sampai kemudian diabadikan namanya di Harvard University. Tapi saudara, bagi orang yang tidak percaya, kematian itu bagikan seorang penjahat yang datang di malam hari pada saat yang tidak kita duga, pada saat yang tidak kita inginkan, tiba-tiba mengambil milik kita yang berharga. Dan kita masuk dalam kengerian yang tidak ada habisnya bagi yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, seperti D.L. Moody, kematian itu bagikan mempelai laki-laki yang memanggil dan menjemput mempelai wanita. Panggilan yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kasih. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan orang yang percaya pada dia, Alkitab mengatakan mempelai wanitanya. Yesus akan memanggil, menyambut mempelai wanitanya. Panggilannya begitu lembut, penuh dengan cinta kasih. Dia pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bagi orang percaya, saudara, kita tidak perlu takut kepada kematian. Karena kita sudah punya jaminan. Penebus kita, juru selamat kita sudah mengalahkan yang namanya mati, maut itu. Dia akan menyertai kita dengan gadanya. Mengusir semua yang menakutkan kita. Dengan tongkatnya dia akan menuntun kita di jalan yang menuju kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita yang kekal. Saudara, saya tidak tahu apakah sudah sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah saudara menjadi orang bijak yang mempersiapkan masa depanmu yang melampaui hidupmu di muka bumi ini sampai kepada kekalan. Hidup di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekalan. Saudara. Kita mungkin bisa hidup sampai 120 tahun. Itu usia manusia yang bisa paling panjang. Tetapi kekalan terus panjang, saudara. Apakah kita mau mengorbankan kehidupan kita dengan kekalan? Dengan kehidupan yang sembarangan di muka bumi ini. Orang yang bijak, persiapkan dirimu. Mari saudara, hari ini bukalah hatimu. Terima Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Saya baru mendengar ada orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Sehat, kena serangan jantung 11 bulan 11. Di mana banyak sel, ya kan? Tapi justru saya mendengar dia meninggal mendadak. Sehat. Kita tidak tahu akhir hidup kita saat-saat lagi Tuhan. Tetapi yang paling bijak, saat ini jangan tunda. Persiapkan dirimu menghadapi saat-saat terakhir. Caranya bagaimana? Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jaminan hidup kekal dikaruniakan barang siapa yang percaya kepada dia. Jangan berkata, saya masih punya waktu. Siapa yang bisa menjamin saudara masih punya waktu? Kita tidak tahu, saudara. Persiapkan dirimu sejak hari ini. Sejak detik ini. Maukah saudara membuka hatimu? Mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Mengakui dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka hidup yang kekal itu akan dikaruniakan padamu. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus daripada orang mati, maka dia akan diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan.
salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara, kita renungkan sejenak firman Tuhan saudara yang sudah disampaikan oleh hambanya. Tidak kebetulan sudah mendengarkan akan khotbah rahasia kematian yang disingkapkan oleh Alkitab. Tahukah saudara, hidup nanti akan berakhir ketika engkau meninggalkan dunia ini. Tapi justru situlah engkau menunjukkan kekekalan. Jiwamu adalah jiwa yang kekal. Saudara pernah ada di muka bumi ini, pernah dilahirkan. Maka bagi mereka yang dilahirkan, mereka tidak pernah tidak ada lagi. Mereka akan memasuki kekekalan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Mau kemanakah saudara mbah hidupmu dalam kekekalan? Maukah saudara persiapkan dirimu sejak engkau masih memiliki kehidupan? Mau menuju kemana dalam kekekalan? Hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak tunggal Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada Dia, Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini, maukah saudara persiapkan dirimu? Siapa yang berkata, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya. Saya mau persiapkan diri saya di dalam kekekalan. Saya tidak ingin kematian seperti seorang penjahat yang ibadah datang pada malam hari yang pada saat yang saya tidak duga. Yang saya katakan saya masih banyak pekerjaan, banyak yang harus saya lakukan, tetapi kematian itu merenggut hal yang paling berharga. Tetapi saya mau Tuhan, kematian bagi mempelai laki-laki yang datang memanggil saya, menjemput saya dengan panggilan lembut, panggilannya penuh kasih Yesus Kristus. Siapakah yang berkata, Tuhan ampuni saya. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, saya akan berdoa buat Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, di bawah, di atas, di balkon. Puji Tuhan, angkat saudara tinggi-tinggi. Tuhan ingin melihatnya. Tuhan ingin mengulurkan tangannya, memegang tanganmu yang kau angkat. Tangan tinggi-tinggi saudara. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang diacungkan. Kami sadar hidup kami sementara. Meskipun kami menjaga kesehatan, menjaga apapun, tetapi kami sadar suatu hari hidup kami akan berakhir. Tuhan, Kau sudah melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah Tuhan ulurkan tangan Tuhan yang tidak kelihatan tapi penuh kuasa itu. Telilah hati mereka, sambutlah iman mereka, karuniakan iman percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana janji-Mu, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus daripada kematian, maka dia diselamatkan. Karuniakanlah iman yang sejati bagi mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Pelihara akan kehidupan mereka dan berikanlah jaminan yang kekal, hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Terpujilah nama-Mu dan berbahagialah orang berharga di mata Tuhan, mereka yang mati di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih kepada Muse Joni yang sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita tentang kematian. Kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, tapi biarlah sisa hidup kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya dengan harta materi, tapi dengan seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih bisa memberikan melalui scan QR Code yang di depan layar atau di kursi Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau bisa juga memberikan dalam amplop dan meletakkannya di kotak persembahan di depan.
Mari kita naikkan satu pujian yang merupakan komitmen kita. Kita mau berikan yang terbaik dalam hidup kita. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi. Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji. Dia yang tahu. Mari kita naikkan pujian ini. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Hari kan berlalu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Katalah ya datang, jangan senang, ada pahala sedang menunggu. Semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh. Meski engkau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi Tuhan bahwa kami adalah manusia yang fana di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau mau menyadarkan kami bahwa di dalam hidup ini Tuhan, biarlah kami terus melihat mata kami tertuju kepadamu. Dalam setiap aspek hidup kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa apa yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini juga berasal daripadamu. Biarlah Tuhan bukan hanya dengan uang kami, bukan hanya dengan materi harta kami, tapi tolong Tuhan supaya kami mau memberikan diri kami, melayani-Mu selama kami hidup. Tuhan pakai kami, semua yang hadir saat ini, dengan segala keberadaan kami, dengan segala profesi kami Tuhan. Engkau pakai kami untuk boleh menyatakan kabar baik bagi mereka yang belum percaya kepadamu. Bapa terima kasih, kami mau berdoa Tuhan untuk para majelis yang boleh mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan Kau berkati uang-uang yang terkumpul ini boleh merupakan perpanjangan tangan untuk menjangkau banyak jiwa baru. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta gembala. Puji Tuhan, selama beberapa minggu ini terus diberitakan untuk kebangunan rohani bagi gerejanya. Pagi ini firman Tuhan juga disampaikan dan tentu saudara mendapatkan berkat. Bagi saudara yang merasakan diberkati pada pagi hari ini, silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Joni yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga seluruh tim yang sudah melayani pada pagi hari ini.
Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Silakan acungkan tangan saudara kalau baru pertama kali datang, ada ya di depan. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Di atas ada yang baru pertama kali datang, silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Baik. Ya. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Kami menyambut kehadiran saudara untuk minggu-minggu berikutnya bisa bergabung bersama di dalam ibadah bersama dengan kita di tempat ini. Mari saudara kita mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Dalam menyambut Natal 2023, gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang hendak terlibat dalam pelayanan persembahan Natal. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan di kursi dan loket persembahan lantai 1 atau mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan keterangan Natal. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, Memenangkan Kota. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo dengan tema Psalm of Lament. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan Komisi Wanita diadakan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 jam 10 pagi. Persekutuan dilaksanakan di lantai 2 dengan pembicara Lause Sahat. Dengan tema Manis Bagi Hati, Obat Bagi Tulang. Kami mengundang jemaat wanita untuk dapat menghadirinya. Bidang persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKY Kebaran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini. Sakramen Baptis Anak akan diadakan pada tanggal 26 November 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan anaknya, dapat mendaftar melalui tata usaha gereja dan mengikuti kelas pembinaan orang tua bersama gembala pada tanggal 19 November 2023 setelah kebaktian umum yang kedua. Batas akhir pendaftaran tanggal 18 November 2023. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan CD akan dilangsungkan pada tanggal 26 November 2023 di kebaktian umum yang kedua. Nama-nama peserta adalah Baptis Dewasa, Susanto Sanusi, CD, Albertina Bulu, Regina Putrinianda Somukil, Yesi Valenbako. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak Beni Cahyadi atau Bapak Chung Beni, Papa dari Ibu Iren Cahyadi, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dalam usia 83 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Saudara-saudara, tidak terasa Natal akan segera tiba. Tadi sudah diwartakan tentang persembahan Natal. Bagi saudara yang digerakkan oleh Tuhan, silakan mulai mempersiapkan diri di dalam awal bulan Desember memasuki Advent pertama. Ya, kita bisa membawa persembahan kita kepada Tuhan, khususnya untuk Natal. Saudara, untuk meresponi firman Tuhan tadi, mari saudara kita tanggalkan segala dosa-dosa kita, baik itu kebencian, dendam, amarah, apapun bentuk dosa, karena kita tidak mungkin akan membawa itu di dalam kematian kita. Kita tanggalkan, kita serahkan kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Mari saudara-saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Lingkupiku. Dengan sayangmu,
Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau hadir bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Engkau sendiri yang akan menguatkan, Engkau sendiri yang akan memberikan satu pertolongan yang nyata bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka bingung, mereka takut untuk menjalani masa depan mereka. Khususnya anak-anak yang masih kecil. Tuhan, tolonglah mereka. Bahwa pengharapan ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau hibur kuatkan mereka. Dan bahkan jamah sembuhkan mereka yang sedang terbaring sakit. Kami juga berdoa bagi keamanan negara kami. Khususnya menjelang pemilu ini. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera bagi negara kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka oleh karena peperangan, oleh karena musibah. Tuhan, Engkau topang mereka. Beri kekuatan. Biarlah dunia juga boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan, Engkau balut luka-luka mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemilihan majelis di gereja di seluruh GKI. Tuhan, biarlah ada orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan persiapkan. Tuhan pilih mereka, Tuhan pakai mereka. Dan mereka rela untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk melayani Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap diri kami masing-masing. Di dalam pergumulan kami, Tuhan juga topang kami. Mungkin kami mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin kami mengalami kesulitan di dalam pendidikan. Mungkin kami mengalami kesulitan di dalam relasi keluarga. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau topang, Engkau tolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya Yang Esa. Mohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu pertolongan damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk doa teduh.
Bidang Persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKY Kebaran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini.